Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinat Naja dengan NIM 0506222192 dari kelas Manajemen 2E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Warren Huis yang terletak di Kesawan. Yang kedua ada Masjid Lamageng Bangkok yang juga berada di Kesawan. Dan yang terakhir ada Taman Gajah Mada yang terletak di Jalan Gajah Mada, Medan. Bangunan yang masih kokoh berdiri di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan. Dua tugu di bagian depan masih menjulang menantang ke arah jalanan. Meskipun di beberapa bagian itu udah mulai kupak-kupik, bahkan di dalam bangunan pun udah banyak bagian dirobohkan. Warga Medan itu biasa menyebutnya Warren Huis. Konon itu adalah salah satu bangunan peninggalan era kolonial yang masih eksis hingga kini, walaupun kondisinya memprihatinkan. Belakangan ini pemberitaan soal Warren Huis itu menghangat karena bangunan itu dibersihkan oleh Pemko Medan. Karena masuk dalam aset heritage, Pemko berencana menjadikannya cagar budaya. Namun di sisi lain, ada juga yang mengklaim sebagai ahli waris dan memiliki bukti kepemilikan bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 fakta dari bangunan Warren Huis. Yang pertama itu sudah berumur 103 tahun dan dirancang oleh arsitek Belanda. Sejarah mencatat Warren Huis itu dibangun 1916 silam. Tangan dingin arsitek asal Jerman J. Bos berhasil membuat bangunan itu menjadi ikonik. Meskipun jadul, Warren Huis itu udah memakai teknologi anti serangga dari kaca-kaca keramik yang menempel di tiap jendelanya. Namun kaca itu kini udah hilang atau udah sirna. Setelah rampang dibangun, Warren Huis diresmikan tahun 1919. Peresmian dilakukan oleh Daniel Baron Mackay, yaitu wali kota Medan saat itu. Artinya saat ini Warren Huis itu udah berusia 103 tahun. Yang kedua itu adalah Warren Huis menjadi awal perkembangan ekonomi modern di kota Medan. Statusnya sebagai supermarket pertama, Warren Huis itu menandakan perkembangan perekonomian era modern di kota Medan. Lokasinya yang sangat dekat dengan jalur perdagangan juga semakin menguatkan. Ahli sejarah berharap bangunan itu dapat dipertahankan karena sebagai salah satu ikon di kota Medan.
Yang ketiga itu punya bunker modern untuk menyimpan stok supermarket. Di dalam gedung tuh ternyata cukup banyak ruangan seperti gerai-gerai dan terbuat dari 2 lantai. Plafon itu juga terbuat dari kayu-kayu yang cukup kuat karena walaupun udah 100 tahun, kayu-kayunya itu masih sangat kokoh. Namun yang menarik perhatian di dalam warehouse adalah bunkernya, karena bunker itu digunakan untuk menyimpan stok-stok barang. Konon, bunker itu juga langsung tembus ke dermaga yang ada di Sungai Delhi. Namun sayangnya bunker itu udah tutup, sehingga sulit untuk membuktikan cerita yang beredar. Yang keempat itu adalah diperkirakan cuma beroperasi tak lebih dari 25 tahun. Eksistensi warehouse mulai meredak sejak Jepang masuk ke kota Medan. Warehouse bertahan diperkirakan sekitar 23 tahun. Sekitar tahun 1942, pemilik itu kembali ke Belanda karena Medan mulai tidak kondusif. Yang kelima itu ada ditempati OKP dan sejumlah warga. Sebelum pembersihan tahun 2019 lalu, warehouse itu ditempati oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda. Selain OKP, sejumlah warga sempat menghuni warehouse. Mereka menyulap beberapa bilik menjadi tempat tinggal. Yang keenam itu kerap jadi spot foto prewedding dan juga model. Saking indahnya, warehouse itu selalu menjadi pilihan para fotografer sebagai spot foto. Mereka memanfaatkan struktur bangunan tua menjadi sudut menarik. Sangat baik menjadi latar foto prewedding bertema vintage atau modeling. Yang ketujuh itu dibersihkan Pemko Medan karena diklaim menjadi aset. Warehouse itu merupakan aset Pemko Medan. Bangunan di atas lahan seluas 1.752 meter persegi itu terdaftar dalam sertifikat hak pakai nomor 01653. Bangunan itu kini disegel oleh Pemko Medan. Yang kedelapan itu keturunan Taipan Bioskop Medan simpan berkas kepemilikan warehouse. Pemilik warehouse itu disebut masih ada, bahkan masih menyimpan dokumen bukti kepemilikan. Mereka juga kaget kenapa Pemko Medan melakukan pengambilan aset, sementara bukti kuat masih dipegang ahli waris yang kini bermukim di Jakarta. Dari dokumen yang ditunjukkan, pemilik warehouse itu adalah almarhum Geda Alif Singbat, seorang India Muslim kelahiran 24 Juni tahun 1906 yang pernah berjaya sebagai Taipan Bioskop di Sumut yang juga petinggi PT Oscar Daily of Medan Bioskop bersama istrinya almarhumah Haja Mariatun Pulungan. Kini kepemilikan itu diwariskan kepada generasi kedua Maya S. Pulungan, anak kelima yang kini berusia 65 tahun sekarang tinggal di Jakarta. Yang ke-9 itu dokumen warehouse masih berbahasa Belanda. Berkas-berkas yang masih dipegang ahli waris kebanyakan berbahasa Belanda, salah satunya surat bersampul kantor Van CJJ Godgens, Notaris T. Medan. Surat bernomor 73 tanggal 31 Desember tahun 1948 itu berisi tentang dokumen peta bangunan hingga lahan. Dan yang terakhir, keluarga ahli waris sangat setuju jika warehouse itu dijadikan cagar budaya. Pihak ahli waris pun ternyata setuju jika warehouse dijadikan cagar budaya supaya keberadaan warehouse itu tetap eksis. Tetapi jangan menghilangkan hak ahli warisnya. Kita negara merdeka, negara hukum, segala sesuatunya itu harus dilakukan secara ketentuan yang berlaku. Jangan seolah-olah perbuatan ini melegalkan upaya-upaya mengambil hak milik orang lain dengan tidak prosedural, kata Laksamana. Ahli waris masih menunggu itikat baik dari Pemko Medan untuk menuntaskan masalah warehouse. Namun, pihaknya juga sudah menyiapkan langkah-langkah hukum jika tidak ada jalan lainnya.
Masjid Lama Gang Bengkok Medan merupakan sebuah masjid yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Masjid Lama Gang Bengkok ini tepatnya berada di Jalan Masjid, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Masjid Lama Gang Bengkok dibangun oleh saudagar asal Tiongkok, Zhong Evi. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1885 Masehi. Tetapi renovasi pembangunannya selesai pada tahun 1889 Masehi. Masjid ini kemudian diserahkan Zhong Evi kepada Kesultanan Delhi, yakni pada masa pemerintahan Sultan Delhi Ma'mun al-Rashid. Sejarah pembangunannya adalah Masjid Lama Gang Bengkok diperkirakan dibangun pada tahun 1874. Bangunan masjid ini berdiri di atas tanah wakaf dari Haji Muhammad Ali atau lebih dikenal dengan nama Datuk Kesawan. Ketika proses pembangunannya, Zhong Evi yaitu seorang saudagar Tiongkok yang hijrah ke Kota Medan pada awal abad ke-19. Zhong Evi sendiri menanggung seluruh pembangunan masjid tersebut. Sebelumnya, Masjid Al-Osmani merupakan masjid tertua yang ada di Kota Medan, didirikan pada tahun 1854. Kemudian 20 tahun juga setelahnya, dibangunlah Masjid Lama Gang Bengkok yang juga memiliki sebuah sejarah antara orang Melayu dan orang Tionghoa. Tepatnya, Masjid Lama Gang Bengkok ini didirikan pada tahun 1874. Memiliki nama yang aneh karena pada awal pembangunannya berada di sebuah gang sempit. Kemudian terdapat sebuah belokan atau tikungan tepat di depan masjid tersebut. Ditambah dengan tidak pernah adanya nama resmi yang terdapat pada Masjid Lama Gang Bengkok itu, sehingga pemiliknya memberikan nama Masjid Lama Gang Bengkok. Pendiri Masjid Lama Gang Bengkok adalah Sultan Delhi yang juga tidak memberikan nama resmi terhadap masjid tersebut, sehingga masyarakat di sekitarnya menyebut Masjid Lama Gang Bengkok. Arsitektural dari Masjid Lama Gang Bengkok ini memiliki sentuhan kental antara dari budaya Tionghoa dan Melayu. Perpaduan dari sentuhan tersebut menghasilkan sebuah bangunan masjid yang unik. Dilihat dari arsitekturnya, masjid ini tuh nggak seperti bangunan masjid pada umumnya, melainkan seperti sebuah kelenteng. Namun, ketika kita masuk ke dalam masjid tersebut akan terlihat jelas serta akan sangat terasa suasana masjid yang begitu kental. Bangunan seperti kelenteng tersebut tak heran dikarenakan pembangunannya sendiri diperkasai oleh seorang tokoh Medan dari etnis Tionghoa, yaitu Zhong Evi. Walaupun demikian, Masjid Lama Gang Bengkok tetap memiliki sentuhan Melayu dan Islam. Sentuhan dari gaya Melayu dapat ditemukan pada bagian plafon masjid yang terdapat hiasan juga disebut dengan lebah bergantung. Hiasan tersebut dibuat dari kayu menghasilkan ukiran yang sangat unik dan mempesona, sehingga menghasilkan semacam tirai dengan warna kuning. Warna kuning sendiri merupakan warna khas dari Melayu, yang kemudian pada bagian gapura Masjid Lama Gang Bengkok mendapatkan sentuhan dari gaya Islam Persia.
Medan merupakan ruang terbuka yang terletak di inti kota Medan. Kalau misalnya nih kalian udah sering nonton konser ataupun jogging, kalian tuh pasti udah nggak asing sama yang namanya Taman Gajah Mada Medan. Destinasi di kawasan Babura tersebut juga seru untuk acara piknik. Kalau di Medan sendiri, nama Gajah Mada setidaknya digunakan oleh dua lokasi berbeda. Nah, supaya kalian tuh nggak bingung, sepertinya saya tuh perlu menjelaskan perbedaan di antara kedua lokasi tersebut. Berdasarkan status kepemilikan, lapangan Gajah Mada Krakatau merupakan milik perseorangan, sedangkan taman di wilayah administratif Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara dikelola oleh Pemko. Taman Gajah Mada adalah ruang publik yang sengaja dibangun oleh pemerintah Kota Medan dengan mengambil konsep ekologi. Taman ini diitari oleh 4 jalan berbeda, yaitu yang pertama ada Jalan Gajah Mada, Jalan Saibakala, Jalan Mejen Dei Panjaitan, dan terakhir adalah Jalan Sai Batang Serangan. Sehingga letaknya itu sangat strategis karena akses masuknya dapat dicapai oleh 4 arah. Warga lokal yang datang ke Taman Gajah Mada Medan itu tujuannya bermacam-macam. Sebagian besar mereka memanfaatkannya sebagai tempat untuk bersosialisasi dan juga berolahraga. Kalau misalkan nih gemar bersosial media, pasti kalian itu melihat penampakan foto-foto aktivitas wisata di sana, seperti kayak sebagian dari warga lokal yang datang ke sana tuh seperti update story di Instagram kalau lagi misalnya di situ atau membuat TikTok. Apa aja sih yang ada di Taman Gajah Mada Medan? Yang pertama itu ada ruang piknik terbuka. Kalau misalnya kalian lagi cari-cari tempat piknik gratis, taman itu kerap dipakai bersantai oleh pengunjung, walaupun nggak semua permukaan tanah di lapangan itu ditanami oleh rumput. Tetapi beberapa titik area masih bisa ditemukan rumput hijau untuk rebahan atau sekedar duduk. Yang kedua itu ada spot jogging favorit. Serunya sih tamannya itu terbilang cukup luas, sehingga lapangannya bisa digunakan oleh warga untuk berolahraga. Trek joggingnya itu juga lumayan panjang, sehingga pengunjung itu juga bisa jogging di area luar taman yang memanjang dari Jalan Gajah Mada sampai ke Jalan DI Panjaitan. Pemko Medan tuh bekerja sama dengan Dinas Pertamanan, sebenarnya itu udah menyediakan beberapa peralatan olahraga. Namun kondisi perlengkapan kebugaran itu sudah banyak yang rusak karena akibat pengunjung. Dan yang terakhir tuh menjadi spot kuliner. Seperti yang saya katakan di awal nih, lokasi tamannya termasuk strategis, sehingga pengunjung itu dapat mengeksplor beberapa kuliner di sekitarnya. Misalnya tuh di dekat taman itu ada kampus yang di sekitarnya juga terdapat jajaran makanan kaki lima. Kalau misalnya kita nih habis olahraga, pasti kita tuh bakal capek dan berkeringat. Di sekitar Taman Gajah Mada ini pun terdapat beberapa pedagang menjual jus, es kelapa, dan minuman-minuman yang lainnya. Terus kalau misalnya kita ini belum sempat sarapan ataupun makan, di sekitar Taman Gajah Mada Medan ini juga menjual beberapa makanan dan juga sarapan seperti mie balap, lontong, dan makanan yang lainnya.